Hai semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik semuanya, kali ini Akalpedia akan menyajikan kisah tentang Wali Songo, meneruskan kisah Wali Songo sebelumnya. Kisah Sunan Derajat berdasar sumber terpercaya. Atlas Wali Songo karya Profesor Agus Sunyoto. Meluruskan sejarah Wali Sembilan. Sejarah masuknya Islam di Indonesia sungguh penuh dengan carut-marut karena sejak dahulu bangsa Indonesia memang lemah dalam sistem dokumentasi. Akibatnya, sejarah Indonesia sebelum datangnya bangsa Belanda selalu ada beberapa versi karena selalu ada distorsi dari pelaku sejarah maupun dari masyarakat yang meneruskan sejarah tersebut kepada generasi berikutnya. Apalagi bangsa Belanda pun turut serta menambah ruwet dengan membuat dokumentasi tentang Wali Songo yang tujuannya menyudutkan Islam serta memecah belah persatuan umat Islam. Sebagai umat Islam, tentu saja kita harus berusaha menelusuri sejarah yang benar dan terpercaya. Ada sebuah peribahasa lama yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Kiranya sangatlah tepat apabila peribahasa itu terkait pula dengan kebesaran nama seorang tokoh legendaris, salah satunya Sunan Derajat. Siapakah Sunan Derajat? Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Sunan Derajat dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib fakir miskin. Sunan Derajat mendidik masyarakat sekitar untuk memperhatikan nasib kaum fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja keras, kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat juga mengajarkan kepada masyarakat teknik-teknik membuat rumah dan membuat tandu. Makam Sunan Derajat terletak di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Tepatnya terletak di selatan Jalan Raya Dendels yang merentang antara Gresik dengan Tuban, tak jauh dari kota Kecamatan Paciran. Dari kota Gresik maupun Lamongan, komplek makam Sunan Derajat dapat dicapai dalam waktu sekitar 30 menit. Sunan Derajat tidak sepopuler kakaknya Sunan Bonang. Namun Sunan Derajat justru memiliki banyak nama dibanding Wali Songo yang lain. Nama-nama Sunan Derajat diantaranya adalah Raden Kasim atau Raden Kosim, Masyaikh Munat, Raden Syarifuddin, Maulana Hasim, Pangeran Kadrajat, Sunan Mayang Madu, dan yang paling masyhur adalah Sunan Derajat. Asal usul dan nasab. Sunan Derajat yang lahir dengan nama Raden Kosim diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat adalah putra bungsu Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Menurut Babat Trisaking Majapahit dan Babat Cirebon, Raden Kosim adalah adik Nyai Patimah bergelar Gede Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pengulu, Nyai Taluki bergelar Nyai Gede Maloka, dan Raden Mahdum Ibrahim bergelar Sunan Bonang. Artinya, garis nasab Sunan Derajat sama dengan Sunan Bonang, yakni berdarah Campa Samarkan Jawa
karena Sunan Ampel ayahandanya adalah putra Ibrahim Asmarakandi. Babat Cerpon, Babat Risaking Majapahit, dan Hikayat Hasanuddin menyebut bahwa Ibrahim Asmarakandi, ayah Sunan Ampel, asalnya dari negeri Tulen, di mana menurut The Penguin Map of Europe 1985, Tiulen adalah nama kepulauan di utara kota pelabuhan Shevchenko di tepi timur Laut Kaspia yang masuk wilayah Kazakhstan. Dengan demikian, nasab Raden Kosim adalah dari Tiulen di Kazakhstan dan Samarkand di Uzbekistan, Asia Tengah yang bermigrasi ke Champa. Babat Tanah Jawi menyebutkan bahwa Sunan Ampel sebelum menikah dengan Nyai Ageng Manila menikah terlebih dahulu dengan Nyai Karimah putri Ki Bangkuning, yang dari pernikahan itu lahir Dewi Murtosiah yang dinikahi Sunan Giri dan adiknya Dewi Murtosimah yang dinikahi Raden Patah. Artinya, selain memiliki 4 saudara kandung, Raden Kosim memiliki 2 orang saudari lain ibu. Babat Cirebon menyebutkan bahwa Sunan Ampel memiliki putra-putri lain seperti Syekh Mahmud, Syekh Saban alias Ki Rancah, Nyai Mandura, dan Nyai Piah. Keterangan tentang putra-putri Sunan Ampel dalam Babat Cirebon itu dikemukakan juga dalam Babat ing Gresik yang menyebut nama 9 orang putra Sunan Ampel, yaitu Nyai Ageng Manyuran, Nyai Ageng Manila, Nyai Ageng Wilis, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Ki Mamat, Syekh Ahmad, Nyai Ageng Medarum, dan Nyai Ageng Supiyah. Pendidikan dan pengembangan keilmuan. Sebagaimana Sunan Bonang, karena ibunya berasal dari keluarga Bupati Tuban, Raden Kosim dididik dalam lingkungan keluarga ibunya yang Jawa, sehingga pengetahuannya tentang ilmu, bahasa, seni, budaya, sastra, dan agama lebih dominan bercorak Jawa. Itulah sebabnya sebagaimana Sunan Bonang, Sunan Derajat juga dikenal sangat pandai menggubah berbagai jenis tembang Jawa. Sejumlah tembang Majapahit, Langgam, Pangkur diketahui telah digubah oleh Sunan Derajat. Sebagaimana Sunan Bonang, Raden Kosim juga menuntut ilmu agama kepada ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel mengirimnya untuk belajar kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Babat Cirebon menyebutkan Raden Kosim dengan nama Masyaih Munat atau Pangeran Kadrajat. Dalam Babat Cirebon itu dikisahkan bahwa Raden Kosim alias Masyaih Munat setelah berguru kepada Sunan Gunung Jati kemudian menikah dengan putrinya yang bernama Dewi Sufiyah. Setelah menikahi Dewi Sufiyah, Raden Kosim tinggal di Kadrajat sehingga disebut Pangeran Kadrajat atau Pangeran Derajat. Dari pernikahan dengan Dewi Sufiyah, Raden Kosim dikaruniai 3 orang putra-putri, yaitu Pangeran Rekyana alias Pangeran Trenggono, Pangeran Sandi, dan putri bungsu Dewi Wuryat. Selain menikah dengan Dewi Sufiyah, Raden Kosim juga menikah dengan Nyai Kemuning, putri Kiai Mayang Madu, dan kemudian menikah pula dengan Nyai Retno Ayu Chandra Sekar, putri Aryo Wironoto Pado atau Aryo Suryo Dilogo Adipati Kediri. Kisah pernikahan Raden Kosim dengan putri Adipati Kediri kiranya berkaitan dengan sumber historiografi yang menyinggung keislaman Adipati Kediri beserta putrinya, yang oleh Sir Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java 1965
menyebutkan bahwa setelah masuk Islam, Adipati Kediri beserta putrinya itu hilang dari kadipaten. Babat Sangkala menandai hilangnya Adipati Kediri dan putrinya itu seiring dengan dikepungnya sisa terakhir kekuatan lama oleh orang-orang Islam yang disusul serangan Sunan Prapen dalam bentuk pembakaran kota Kediri. Dakwah Sunan Derajat. Berbekal pengetahuan agama dari ayahandanya dan dari Sunan Gunung Jati, Raden Kosim kembali ke Ampel Dinta. Namun atas perintah ayahandanya Sunan Ampel, Raden Kosim berdakwah menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Tidak ada catatan historiografi perjalanan Raden Kosim dari Surabaya ke pesisir barat Gresik sesuai perintah Sunan Ampel. Namun, cerita tutur setempat menggambarkan bahwa dalam perjalanan di laut itu, perahu yang ditumpangi Raden Kosim dihantam gelombang dan pecah di tengah laut. Dalam peristiwa pecahnya perahu itu, Raden Kosim dituturkan ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang dan mendarat di tempat yang disebut Jelak, yaitu gundukan tanah yang tinggi dibanding sekitar, di desa Banjarwati. Kedatangan Raden Kosim disambut baik oleh sesepuh kampung yang dikenal dengan nama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Raden Kosim tinggal di Jelak dan menikah dengan Nyai Kemuning, putri Mayang Madu. Di Jelak itulah Raden Kosim mendirikan surau dan kemudian mengajar mengaji kepada penduduk. Di dalam Babat Demak disebutkan bahwa setelah menikah dengan Dewi Sufiyah, putri Sunan Gunung Jati, Raden Kosim ditempatkan sebagai imam pelindung di Lawang dan Sedayu Pendukuhan Derajat. Setelah itu, Raden Kosim melakukan riyadhah ruhani dengan uzlah di ujung Pangkah selama 3 bulan. Setelah itu, Raden Kosim diangkat menjadi wali dengan sebutan Sunan Derajat. Pengikutnya menjadi banyak. Raden Kosim kemudian memiliki putra 3 orang. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam yang berjiwa sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin serta lebih mengutamakan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat. Setelah memberi perintah penuh, kemudian Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Ajarannya lebih menekankan pada empati dan etos kerja keras berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Menurut primbon milik Prof. Kiai Haji R. Muhammad Adnan, dalam melakukan dakwah mengajak penduduk sekitar memeluk Islam, Sunan Derajat yang menjadi anggota Wali Songo dikisahkan mengajarkan tata cara membangun rumah serta membuat tandu dan coli, yaitu alat yang digunakan untuk memikul orang. Secara umum, ajaran Sunan Derajat dalam menyebarkan dakwah Islam dikenal masyarakat sebagai Pepali Pitu, 7 dasar ajaran, yang mencakup 7 falsafah yang dijadikan pijakan dalam kehidupan. Dengan ajarannya yang sederhana dan bisa dijalani masyarakat, maka semakin lama pengikut Sunan Derajat semakin banyak. Salah satu faktor yang menyebabkan Sunan Derajat dekat dengan masyarakat bukan saja karena ajaran-ajarannya yang sederhana dan berorientasi kepada kesejahteraan semua orang, melainkan kemampuan Sunan Derajat dalam berkomunikasi lewat kesenian juga telah menjadi daya dorong bagi dekatnya usaha dakwah dengan masyarakat. Berikut adalah 7 dasar ajaran Sunan Derajat. Yang pertama, membangun resep tiasing sasama, atau kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspada. Dalam suasana gembira, hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Yang ketiga, laksi taning subrata tan nyipta marang pringgo bayaning lampah. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan.
Yang keempat, mepel haldaning pancadriya, senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Yang kelima, heneng hening henung, dalam diam akan dicapai keheningan, dan di dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. Yang keenam, mulya guna panca waktu, pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjelajahi sholat 5 waktu. Dan yang terakhir atau ketujuh, menehono teken marang wong kang wuta, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang kang wong wuta, menehono pangiup marang wong kang kaudanan. Yang artinya, berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, dan berikan tempat teduh kepada orang yang kehujanan. Sunan Derajat diketahui menggubah sejumlah tembang tengahan Macapat Pangkul yang digunakan menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sunan Derajat juga dikisahkan menyukai pertunjukan wayang dan sesekali memainkan wayang sebagai dalang sebagaimana Sunan Bonang kakaknya. Sebagian cerita tutur yang berkembang di tengah masyarakat dikisahkan bahwa setelah tinggal lama di Derajat, Sunan Derajat memindahkan tempat tinggalnya ke arah selatan yang tanahnya lebih tinggi yang dikenal sebagai Dalem Dhuwur. Di Dalem Dhuwur inilah Sunan Derajat tinggal di usia tua sampai wafatnya. Sejumlah peninggalan Sunan Derajat yang masih terpelihara sampai sekarang ini, salah satunya adalah seperangkat gamelan yang disebut singo mengkok dan beberapa benda seni lain. Demikian kisah tentang Sunan Derajat. Cukup singkat dibanding kisah Wali Songo yang lain. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kisah Wali Songo berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.